Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al Mukarram Bapak Kiai Haji Mujab atau yang biasa kita ngaturi beliau dengan Gus Mujab. Gus Mujab mawon nggih. Iya. Lebih keren, lebih tampak muda karena kalau kita memanggil kiai itu identik dengan kayak agak sepuh gitu. Terus kalau Gus itu lebih fresh, lebih kekinian dan bunda-bunda kayaknya lebih bersemangat kalau ngaturi beliau dengan Gus. Gus Mujab matur sembah nuwun sudah hadir di tengah-tengah kita dalam kajian senja bersama dengan bunda-bunda Al Yasmin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya sehingga hari ini Rabu tanggal 14 Januari 2029 kita bersama-sama dapat hadir dalam kajian senja di ballroom Pondok Pesantren Digi Brender Al Yasmin dan kali ini tema kita adalah oase Al-Qur'an bagi jiwa yang lelah. Apakah di antara kita ada yang malas membaca Al-Quran, Bunda? Insya Allah tidak ya? Tidak ada yang mengaku. Apakah di antara pemirsa yang berada di rumah ada yang malas membaca Al-Quran? Mudah-mudahan tidak. Jangan-jangan bukan kita yang malas membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang tidak mau kita baca. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan sesuai dengan doa yang selalu kita lantunkan, Allahumma arhamna bil Quran, Allah merahmati kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai acara kita, memulai kajian kita, marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Demikian tadi pembukaan dan untuk selanjutnya kita bersama-sama akan mengikuti pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Mujab Muntohar. Tema kita adalah oase Al-Quran bagi jiwa yang lelah. Monggo Gus Mujab. Baik, terima kasih Bunda Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Para bunda semuanya, Al Yasmin, para pemirsa yang sedang mengikuti secara live, alhamdulillah puji syukur kepada Allah sore hari ini Allah takdirkan kita semuanya hadir di majelis ilmu. Semoga kehadiran kita, duduk kita di Pondok Pesantren Al Yasmin ini, Allah anugerahi keberkahan untuk kita semuanya. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan keluarga kita, rumah tangga kita dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang penuh keberkahan, penuh dan selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bunda semuanya yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bersyukur sore hari ini mengawali, walaupun telatnya lumayan. Saya salah menungso salah hitungan. Tak pikir habis asar berangkat dari rumah, dari Ampel itu ngejar, ternyata mepet banget. Alhamdulillah. Dan tadi di perjalanan kebetulan sendirian karena yang biasa bareng sama saya ada udzur. Itu tidak tahu bisa bareng sama dengan apa enggak, tapi Allah masih takdirkan, Allah mudahkan, dan semoga sore hari ini penuh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda semuanya, dalam kita hidup, menjalani hidup baik,
rumah tangga, baik kita bekerja, kita kadang berada di titik jenuh, titik lelah. Bisa banyak hal, karena problem yang muncul dari personal kita pribadi, bisa saja karena dari internal rumah tangga kita, anak kita, pasangan kita, atau bahkan dari eksternal, teman kita kerja, sahabat kita, tetangga kita. Dari setiap aktivitas kita dalam kehidupan itu, siapapun panjenengan ataupun yang ada di rumah, kita itu punya cita-cita, punya harapan. Siapapun itu, entah itu harapan 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, atau mungkin puluhan tahun ke depan. Kita semua punya harapan. Tapi di tengah harapan itu terkadang Allah datangkan gelombang-gelombang. Allah datangkan ombak, kalau ibarat kata orang perjalanan menahkodai kapal itu, bisa saja badai datang. Bisa saja ombak yang besar datang. Nah, dari sini kita butuh penguat. Dan Al-Quran, para bunda semuanya, memberi kita pegangan dalam banyak hal. Apalagi kemarin sudah sama Prof. Ali Aziz, dengan sudah diawali dengan pemaknaan surah Al-Asr. Dan sore hari ini kita akan bicara bagaimana orang hidup itu supaya dia tetap punya harapan, hope, ar-roja, punya lamunan, punya cita-cita. Maka cita-cita itu supaya tetap kuat, kita tidak putus asa, kita tidak lelah, maka butuh panduan. Panduannya apa? Banyak, bunda. Saya contohkan kecil. Orang kalau ingin harapan itu tetap muncul, dia tidak lelah, dia tidak merasa jenuh, dia tidak bingung, maka dia harus, yang pertama, dia harus namanya himmah aliyah. Dia harus punya cita-cita yang tinggi. Nah, cita-cita yang tinggi atau himmah aliyah, ini yang menjadi kadang pendorong kita, mohon maaf, kayak kita nih sebagai orang tua, panjenengan, kita semuanya yang hadir termasuk para pemirsa, kita berumah tangga, punya anak, kadang kita ngelamun nanti anak saya seusia sekian akan saya sekolahkan di sini, akan aku pondokkan di sini. Nanti kalau setelah sekian, nanti harapan saya seperti ini. Lah, supaya hidup itu tetap terus jalan dan kita semangat kita terus muncul, maka harus ada himmah aliyah. Lah, aplikasi himmah aliyah itu bisa dipecah kepada 2, bunda. Ada sa'iyan li nafsih wa sa'iyan li ghairi. Ada yang orang berjalan, dia, mohon maaf, dia sa'iyan li nafsi ay nafi'an li nafsih wa sa'iyan li ghairi ay nafi'an li ghairi. Dia berjalan, dia usaha, dia bekerja, dia berpikir bagaimana rumah tangga itu survive, keluarga itu survive. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk berpikir bahwa kamu kalau ingin tetap survive, tidak mudah lemah, tidak mudah putus asa, tidak mudah galau, maka kamu harus punya cita-cita. Nah, cita-cita itu jangan sampai berpikir personal. Yang itu konsepnya adalah nafi'an li nafsi. Dia hanya berpikir untuk manfaat dirinya saja. Tetapi usahakan adalah nafi'an li ghairi. Dia punya mindset bahwa dia harus bermanfaat untuk orang lain. Itu yang akan menjadi penguat, bunda. Penguat dalam kita menjalani hidup. Kalau bisa dikatakan kita diciptakan oleh Allah itu kan supaya survive. Yang para ulama menyebut dengan kalau ingin survive ya amilan lima yuhyi. Dia ketika hidup dia harus bisa survive. Lah, survive itu diantaranya supaya tetap
terkondisikan, tetap berada di dalam hati kita, dia harus punya himmah aliyah. Kemudian yang kedua Bunda, selain supaya kita tetap kuat, selain punya cita-cita itu harus selalu ada yang namanya yaitu selain himmah aliyah harus ada namanya al-juhdu. Al-juhdu itu apa? Kesungguhan. Tidak ada ceritanya orang dalam hidup dia sukses tanpa lelah, capek, bahkan mungkin sakit, tertatih-tatih. Kemarin saya ngaji di salah satu tempat di masjid Bunda. Dia ada satu program itu namanya bantuan langsung tunai tapi tanpa agunan, tanpa riba. Tanpa ada, kalau hutang 1 juta ya kembali 1 juta. Itu Masya Allah, yang hadir itu hampir 800 atau 900 orang. Program sudah jalan hampir 17 tahun. Itu bisa memberi manfaat. Dia melihat kayak namanya ibu-ibu di pasar, itu kadang orang terlilit dengan piutang, entah sehingga di situ ada bank detail, ada internet, macam-macam. Melihat keluh kesah itu, kemudian melihat kesedihan itu, melihat payahnya orang sampai dia harus hutang seperti itu, maka ada inisiatif salah satu pengurusnya. Dari modal 3 juta Bunda, 17 tahun yang lalu, sekarang perputarannya sudah 1 M lebih. Tanpa jaminan. Dan ngiketnya lewat apa? Lewat kajian. Setiap bulan ngaji, kalau enggak ngaji, umpama dia rajin nih ngangsur. 20.000, 50.000, 1 minggu sekali angsurannya. Kalau 1 juta gitu ya anggap aja 50.000, 20 kali. Itu ngaji. Kalau nggak ngaji, umpama dalam 20 kali pertemuan, dia nggak ngaji 5 kali, maka untuk kalau nanti dia mau ngambil lagi, nggak bisa naik jumlahnya. Mungkin dikasih karena rajin tetap bayar, tapi nggak dikasih naik, mungkin awalnya 500 ke 1 juta, ke 3 juta. Artinya ini kita hidup itu harus nafi'an li ghairi, bermanfaat untuk orang lain. Bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Bunda cita, orang hidup itu yang membuat kita semangat itu kadang bukan diri kita, tetapi orang di sekitar kita. Benar apa Bunda? Gitu? Orang yang membuat bahkan kita itu punya semangat, itu kan ya Allah, energinya itu bisa dari eksternal. Contoh nih, orang punya satu lembaga, iya, aku nanggung wong akeh ya ono guru-guru, aku ono pegawai, aku ono itu begitu, dan Allah akan tumbuhkan terus itu. Dan jangan berharap jenengan kemudian stuck di situ. Allah kalau akan memberi manfaat banyak kepada diri kita, maka Allah juga akan memberikan kebermanfaatan orang lain melalui kita. Maka satu pemahaman yang patut kita renungkan bersama Bunda, yaitu di dalam surah At-Taubah ayat 105. Prinsip hidup itu kalau jangan melakukan ini sudah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Muhammad, sampaikan kepada mereka, action saja, maka Allah akan memudahkannya. Dan problemnya orang ketika sudah satu titik jatuh, dia capek, dia lelah, habis itu cuma ngene tok. Nak ngene tok gak apa-apa, kendat itu masalah. Gitu? Orang kalau kemudian sudah di titik rendahnya, di titik lelahnya, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Berpikir saja tidak bisa. Maka kalau ingin hidup itu, semangat kita itu hidup, ya bahasa yang dipakai oleh Al-Quran, action lah. Wa qul i'malu. I'malu itu action. Action lah kamu. Bergeraklah kamu. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan mudahkan usahamu. Allah akan mudahkan aktivitasmu. Maka Bunda, di sini kita tadi sudah punya gambaran ya. Ketika kita dalam kondisi jatuh, lelah, ingat kita diciptakan oleh Allah untuk survive. Lah untuk survive itu, untuk semangat selalu ada itu kita harus punya cita-cita. Dan yang kedua adalah kesungguhan. Problemnya Bunda, kalau kita sudah jalan,
Kita berjalan, kita melangkah, ujian ada. Ujian ada. Nah, semua orang itu tidak ada ceritanya, tidak dapat ujian. Lah Allah, lawang kita ini di dunia ini adalah maqamul imtihan wa maqamul ihtibar, tempat ujian, tempat kita bagaimana diuji oleh Allah dengan segala problematika hidup. Pertanyaannya, modalnya apa supaya kita kuat? Kalau tadi supaya tetap semangat, kita harus punya cita-cita, kita punya kesungguhan, tapi kita kan harus preparing ini, di tengah jalan tiba-tiba ada gangguan, ada problem yang harus kita selesaikan, apa yang harus kita lakukan? Maka saya tanya jenengan sekalian Bunda, orang kalau dapat masalah biasanya responnya apa? Umumnya orang sedih, terus apa lagi? Kelanjutannya sedih nih yang repot kan. Setelah sedih, galau. Setelah galau, emosi. Apa? Demotivasi gitu ya. Makan terus ya. Masya Allah. Nafsu makan meningkat. Mending ya, peraliannya makan kan alhamdulillah. Kalau peraliannya yang lain itu kan repot. Lah, sekarang begini Bunda. Oke, kita bisa pahami bersama nggih. Kata orang kemudian di tengah perjalanan dia sudah mengepakkan layar untuk kapalnya, kemudian dia berjalan, kemudian dia menemui kendala-kendala besar, ujian-ujian yang besar. Maka apa yang harus kita persiapkan? Ini kan sore hari ini kita tidak bicara bagaimana orang kuat saja, tapi supaya di tengah-tengah kok lemah, bagaimana supaya tumbuh kembali. Maka kita yang harus kita pahami Bunda, para ulama ketika memahami tentang konsep tangguh, yang bahasa simpelnya orang menyebut dengan sabar, itu kan tangguh sebenarnya. Sabar itu kan tangguh. Sabar itu atau tangguh itu kan bisa saja alal masaib wa anil ma'asi wa alat ta'ah. Bisa tiga. Orang itu tangguh itu bisa saja tiga. Tidak melulu ini ujian, tetapi bisa saja dia tangguh untuk konsisten dalam kebaikan. Bisa saja dia tangguh ketika mendapatkan cobaan. Bisa saja dia tangguh untuk tidak tergoda kepada kemaksiatan. Maka para ulama menyebut tangguh itu, sabar itu ada yang sifatnya pasif, ada yang sifatnya aktif. Kalau yang sifatnya pasif identiknya ya alal masaib. Tetapi kalau alat ta'ah, kemudian anil ma'asi, itu sifatnya aktif. Kita harus, tidak mungkin, kita harus kuat. Oh ya, jenengan mohon maaf kalau punya rutinan, saya istiqomah, saya usahakan baca Quran tiap hari 1 juz. Maka ya sudah, jenengan harus kuat bahwa apapun kondisinya, ada apapun, nanti kalau saya haid, saya menstruasi, saya ganti di hari yang lain. Atau seandainya saya ada pekerjaan, saya harus keluar kota, saya ada ngantenan, harus saya ganti. Ini tangguh dalam sisi kepatuhan. Sama ketika ada orang ngajak keburukan, dia kuat untuk tidak terbawa arus. Begitu juga dalam urusan kesusahan, kesedihan. Nah, begini Bunda, kalau tadi disebut orang kalau dapat ujian itu sedih, bingung, pelariannya nyemil tadi. Ya, tapi alhamdulillah kalau nyemil, alhamdulillah itu tambah lemu kan enggak apa-apa. Nah, sekarang begini, saya ada oleh para ulama itu begini Bunda. Ada istilah ar-rajulul aqil wal rajulul jahil. Ada karakter orang yang dia adalah the winner, dia seorang pemenang. Ujian apapun dia berposisi sebagai the winner, sebagai seorang pemenang. Tetapi ada yang ar-rajulul jahil, dia sebagai the loser, pecundang. Artinya ketika orang dalam posisi ini Bunda, orang dalam posisi ini, pilihannya dua. Jenengan mau sebagai seorang ar-rajulul aqil, ar-rajulul jahil, sebagai the winner atau the loser, sebagai pemenang atau pecundang, itu pilihan. Pilihannya cuma dua. Lah, apa pembedanya Bunda? Tipologi orang yang the winner itu, kalau ada masalah, dia tenang. Kebalikannya, dia itmanun alal khutub, dia tenang menghadapi masalah yang dihadapi. Tetapi kalau tipe the loser,
pecundang, itu tipe ini adalah al-ittirab, dia bingungan, gupo, galau, ono masalah wis gupo, galau, bingung, panik. Itu yang itu tipe yang pecundang. Yang kedua, tipe pemenang itu dia tipe orang ketika ada masalah, dia fokus masalahnya tapi fokusnya untuk mencari solusi. Tapi kalau tipe pecundang, dia asal ada masalah, dia memang fokus pada masalah, tapi dia berhenti di situ, tidak mencari solusi. Masalah apapun bagi dia, sekecil apapun bagi dia adalah berat. Enggak, malah jadi masalah karena sikapnya Bunda Cita. Artinya kalau kita paham ini Bunda, sebenarnya kita kehidupan sehari-hari kan seperti itu. Anak kita, pasangan kita. Makanya saya sering menyampaikan ketika ada orang sudah punya mulai mantu duwe anak, dalam anak kula sing pertama nembe siji SMA. Sing nomor 4 nembe siji SD, si atuh. Nah, jadi gini Bunda, kadang orang tua itu begitu mudahnya menjustifikasi rumah tangga anaknya sebagaimana dirinya. Padahal belum tentu sama. Banyak yang kemudian hubungan anak itu terjadi masalah karena orang tua terlibat. Artinya begini, kenapa saya cerita ini? Jadi kan sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendidik mereka supaya survive, kuat dengan dirinya sendiri. Bukan berarti orang tua tidak boleh bimbing, boleh, tetapi jangan masuk terlalu dalam. Saya contohkan nih Bunda, saya punya kenangan ada salah satu teman. Dia itu pengusaha sukses. Buku, urusan jualan buku lah. Beliau supaya membentuk anak itu kuat. Ketika anaknya sudah rumah tangga, bukan nyepai ruko kanggo buka toko buku, tidak cung iki nggono cung. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Ya ruko iki sewonen. Kan berarti kan orang tuanya ingin membentuk anaknya ini bahwa awakmu harus belajar, bahwa bukan berarti dari nol, karena mohon maaf orang tua karena sayangnya anak kabeh dicepakno kan. Karena sayangnya kepada anak, sehingga belum tentu mentalnya sama kayak bapaknya. Karena bapaknya perintis, bukan pewaris. Sementara anaknya karena begitu sayangnya orang tua, maka menjadi pewaris. Maka Bunda semuanya, dari sini kita bisa pahami bahwa orang yang kuat itu adalah ketika dia menghadapi masalah dia tenang, dan yang kedua ketika dia ada masalah dia menjadi orang yang fokus kepada solusi, bukan malah fokus kepada masalahnya sampai dia bingung dan dia jadi masalah tersendiri. Itu Bunda. Baik, saya ingin berbagi kepada panjenengan. Ada satu kisah yang menarik kaitannya. Kisah seorang sahabat Nabi yang dalam kondisi galau, Bunda Cita, galau, bingung. Sampai di sini diceritakan begini ya, saya bacakan hadisnya. Ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumil masjid. Jadi Kanjeng Nabi satu momen beliau itu masuk ke Masjid Nabawi. Kan dalamnya Kanjeng Nabi dengan Masjid Nabawi kan sudah dekat. Kemudian faidan huwa birojulin, tiba-tiba ada seorang sosok laki-laki dari sahabat Ansor dan namanya Abu Umamah. Abu Umamah namanya. Ditanya, ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Abu Umamah, aku kok awakmu kok yo ning kene lapo lah wong gak wancine salat. Gak wancine salat kok ning masjid. Kalau Abu Umamah ngendikan matur ning Kanjeng Nabi, humumun lazimatni wa tuyunun ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, kula bingung. Iki cara wong galau nak arek enom saiki. Kula bingung. Kula utang kula kathah. Habis itu Kanjeng Nabi
ngendikan afala uallimuka kalaman ida anta qultahu adhaballahu azza wa jalla hammaka wa qada anhu dainak. Awakmu gelem tak urui wacana nak mbak waca, bingungmu ilang, galaumu ilang, utangmu dibayar karo pangeran. Purun Bu? Purun. Purun. Maka kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, ini insya Allah jenengan mungkin sebagian ada yang hafal karena ini umum. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, kul ida asbahta wa ida amsayta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, iki wacanan setiap sore karo isu. Sore mbek isu. Jadi menjelang matahari terbit sama menjelang matahari tenggelam. Wacanan. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kebingungan, dari kesedihan. Aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari yang namanya ketakutan dan kikir, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari yang namanya terlilit hutang dan ditekan oleh orang lain. Dan ini menjadi pegangan kita semuanya, Bunda. Baik. Baik. Gus, ini ya, tampaknya bunda-bunda sudah tidak sabar mau menanyakan sesuatu. Oh, Masya Allah. Boleh. Tapi bingung mau nanya apa. Salah satunya nanya. Karena temanya bingung. Salah satunya nanya tadi yang menarik. Kenapa? Gimana caranya kegalauan hilang, utang-utang lunas. Berarti dengan mengamalkan doa tadi nggih? Nggih, niku pagi, sore. Pagi dan sore. Nanti kita catat, nanti kita akan minta kepada Gus Mujab dan nanti kita akan share ke grup nggih Bunda, supaya bisa diamalkan ijazah dari beliau. Bunda mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan. Boleh? Ada pertanyaan? Silakan. Oh ya, silakan, monggo. Pakai mic Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri? Boleh berdiri? Namanya siapa? Saya Bunda Sukesiati. Apa hukumnya galau dalam Islam, Gus? Hah? Galau dalam Islam hukumnya gimana? Yang sedih yang berkepanjangan itu. Oh, sedih yang berkepanjangan. Sudah berapa hari, Bu? Kalau sakit berkepanjangan hubungi dokter. Matur nuwun, Gus. Matur nuwun. Tepuk tangan, Bunda. Pripun Gus jawabannya, Gus? Satu-satu berarti Bunda ya. Baik. Bunda, apakah boleh kita itu sedih berkepanjangan, galau berkepanjangan? Kalau dikatakan boleh, bahaya enggak orang sedih berkepanjangan? Bahaya kan? Gak bahaya dah. Artinya orang kalau galau berkepanjangan jelas enggak boleh. Nah, bagaimana supaya kegalauan tidak terlalu lama? Kita harus ingat contoh ini ada di dalam banyak surah di dalam Al-Quran. Kita itu dalam konsep orang galau itu kan karena bingung. Dia tidak tahu arah, tidak punya tujuan, dia bingung harus ngapain. Lah, mohon maaf, dalam bahasa Arab itu ada istilah dua Bunda, ada at-tamanni war-roja. Tamanni itu orang ingin sesuatu tapi dia berpangku tangan, dia hanya duduk saja. Melamun saja, angan-angan kosong, dan ini sing dadekno bingung. Kepingin sugih tengok-tengok ning kamar terus. Kepingin masalah selesai tapi tidak mau silaturahmi untuk mencari solusi. Tapi kalau ar-roja, dia punya harapan yang tadi kita bahas di awal, tapi dia action. Ini bedanya Bunda. Kalau kita hanya mohon maaf bingung dan galau, maka ada obatnya. Obatnya itu di dalam Al-Quran, banyak motivasi-motivasi yang ada di dalam Al-Quran. Saya contohkan, Bunda, Nabi itu pernah mengatakan seperti ini.
afdhalul ibadah intidharul faraj. Sebaik-baik ibadah adalah menunggu solusi. Bayangkan, menunggu solusi itu ibadah. Ini kan orang kalau dikasih masalah, itu ibadah tok di sini. Menunggu solusi artinya dia husnudzon, dia ini. Maka yang ada apa Bunda? Ikhlas. Yang ada apa? Ibadah. Sampai saya sampaikan satu perkataan para ulama. Beliau mengatakan seperti ini. Annantidharang firajil qurbi wasyada'id minallah. Menunggu solusi dari problem yang datang, kebingungan yang muncul, wa husnudzanni, dan berprasangka baik kepada Allah, wa sabru huwa min afdhali anwa'il ibadah, dan bersabar. Coba tiga kan, menanti solusi, husnudzan kepada Allah, bersabar atas apa yang sedang menimpa dirinya, itu adalah sebaik-baik ibadah dan wa'adzamul qurubat, cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok ini a'dzamul ibadat wa afdhalul ibadat a'dzamul qurubat? Kata beliau mengatakan li'anna haitsu yujma'u baina sabri wat tawakkuli wad du'a. Karena dari orang menanti solusi problem yang muncul itu tergabung di antaranya adalah kesabaran, kepasrahan, dan selalu memohon kepada Allah. Ketiga ini yang membuat ini bernilai ibadah. Dia sabar karena menanti, dia pasrah karena dia yakin bahwa Allah yang akan memberi solusi, dan dia terus berharap dengan memohon kepada Allah sehingga itu muncul. Maka wa yaj'alul mu'min la yai'as, dan itu yang menjadikan seorang mukmin tidak pernah putus asa. Jadi Bunda, kalau galau menjangkiti dan terlalu lama, maka yakini menanti solusi itu adalah sebaik-baik ibadah, dan menanti solusi dari satu masalah itu menggabungkan tiga hal, yaitu kesabaran, kepasrahan, dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bunda. Saya pernah mendengar begini juga Gus, gembok itu diciptakan dengan kunci, ya kan? Ketika kita ada masalah pasti ada solusi. Alhamdulillah. Terima kasih untuk tidak bertepuk tangan. Karena kadang-kadang kalau kita kena masalah itu bukannya kita mencari solusi, tapi kita menjadi bagian dari masalah itu. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, jadi kalau boleh tapi jangan berkepanjangan. Nggih. Nggih, monggo silakan Bunda. Silakan. Nah. Berdiri Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska dari Al Yasmin 2. Pertanyaan saya, tema ini adalah oase Al-Quran dikalah pada jiwa yang lelah. Tetapi kenapa di sosial media banyak Pak Ustadz? Banyak kejadian orang yang sudah taat beribadah, tamat Al-Qurannya, tetapi masih melakukan pembunuhan, masih melakukan hal-hal yang kecil lainnya. Untuk itu kami sebagai orang yang awam, lemah ilmunya, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini pecinta media sosial juga ini. Enggak apa-apa, memang sudah zamannya Ustaz. Iya. Monggo. Baik Bunda. Mindset yang harus kita bangun bahwa siapapun kita, semua potensi tergoda. Siapapun kita, mulai dari kalangan masyarakat biasa, pejabat, tokoh agama, Allah sudah siapkan cara menguji mereka dengan porsinya masing-masing. Maka pertanyaan Bunda tadi, kenapa orang sudah alim, dia seorang yang intelek, dia seorang pejabat yang tahu begini-begini, kenapa mereka masih terjerumus,
Maka Bunda, Imam Ghazali itu punya satu kitab namanya Bidayatul Hidayah. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, konsekuensi dosa itu beda. Al-alim wal jahil, orang yang tahu, dia seorang yang menggeluti di bidang hukum, entah sebagai pengacara, entah sebagai hakim, entah sebagai jaksa, entah di reserse, di kepolisian. Dia tahu tentang hukum itu dan konsekuensinya, tapi dia menerjang, maka sanksinya lebih berat daripada rakyat biasa. Sama, dia alim, seorang kiai, seorang guru, dia tahu bahwa ini tidak boleh, tapi dia menerjang, maka konsekuensi hukumnya juga berbeda. Artinya apa Bunda? Tidak ada ceritanya orang ketika sudah pinter, sudah alim, dia menjadi seorang pejabat, tahu tentang hukum-hukum negara, sistem pelaksanaan negara, kemudian dia terbebas dari godaan, semua potensi kena godaan. Makanya Imam Ghazali begini Bunda, saya ingin cerita sedikit ya. Kalau jenengan kepingin tenang hidupnya, Imam Ghazali itu ngasih panduan 4 hal jangan sampai ditinggalkan. 1, waktu kalian setelah matahari terbit, setelah sholat syuruk itu, sholat isyraq itu bagi menjadi 4, jangan sampai enggak. 1, yang pertama kata beliau, sempatkan waktu itu untuk upgrading ilmu. Harus selalu upgrade ilmu, karena itu yang menuntun kita Bunda, mana baik, mana tidak baik. Yang kedua, kata beliau, sempatkan waktumu itu, kamu bagi waktumu dari pagi sampai sore, siapkan itu kita untuk menyiapkan sebagai waktu dzikr, waktu qiraatil Quran, waktu sholat. Ada waktu yang jenengan menyiapkan untuk dzikir, untuk sholat sunnah, untuk baca Quran. Yang ketiga kata beliau, manfaatkan waktumu itu harus ada untuk apa? Limaslahatil ammah, untuk kemaslahatan umum. Jenengan di organisasi, jenengan membantu orang, apapun pokoknya nilainya positif. Harus ada, jangan sampai kamu berpikir tentang dirimu sendiri, tapi ya kamu harus ada manfaat untuk orang lain. Kayak tempat ini kemudian menjadi tempat yang bermanfaat, itu kan bagian dari limaslahatil ammah. Kemudian yang keempat kata beliau, jangan sampai dalam sehari itu kamu tidak ada waktu untuk apa? Untuk yang namanya lil ma'isyah, untuk mencari nafkah keluarga dirimu. Jadi ini hidup kalau bisa begini Bunda, ini imbang. Ada momen kapan kita upgrade ilmu, ada momen kapan kita baca Quran, kita dzikir, kita baca sholawat, kita sholat sunnah, ada momen kita bermanfaat untuk banyak orang, ada momen bagaimana kita bekerja untuk diri kita, untuk keluarga kita. Ini insya Allah kalau hidup ini, kalau ada panduan ini, tidak ada ceritanya dia galau, tidak ada ceritanya, saya tanya jenengan, orang kalau galau biasanya kan tidak duit tujuan uripe. Ya dia ngapain hari ini, ngapain aja tidak tahu, itu yang problem. Nah, makanya kalau supaya kita ini punya panduan, Imam Ghazali itu ngasih panduan kepada kita. Bidayatul Hidayah itu ngasih panduan kepada kita 4 hal tadi. Bagi waktumu, sisihkan waktu untuk upgrade ilmu. Ilmu pun Imam Ghazali membagi 2. Ilmu yang pertama harus ilmu yang apa? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat untuk kamu. Ilmu bermanfaat untuk kamu itu apa Imam Ghazali memberitahukan kepada kita? Ilmu yang menjadikan dirimu tahu tentang kekuranganmu. Ilmu yang menjadikan dirimu semakin dekat kepada Tuhanmu. Ilmu ini yang menjadikan kita tidak sibuk ngurusi orang lain, tapi ngurusi kekurangan diri kita sendiri. Baru kata Imam Ghazali, baru kamu belajar fikih, kamu tahu, oh ya ini ada orang sholat kunut, tidak kunut, alasannya ini. Ada orang begini, oh ada orang sholat, jarinya bergerak begini-begini ketika tahiyat, ada yang tidak, oh karena begini. Itu supaya kita menjadi tawasud, kita menjadi orang yang moderat. Tidak kemudian menganggap bahwa satu kebenaran itu milik satu kelompok atau satu orang. Seperti itu Bunda. Bunda Cita. Baik, sebenarnya masih banyak yang ingin bertanya. Tapi karena keterbatasan waktu, maka harus kita stop dulu karena kita harus bermuhasabah sekaligus berdoa. Monggo Gus Mujab, bermuhasabah sekaligus berdoa.
Baik Bunda, kita semuanya ini sore itu Rasulullah selalu menganjurkan kepada kita dan ada panduannya. Ya nanti kalau bisa kapan-kapan memang sudah dibakukan lebih baik. Jadi ada dzikir pagi dan petang. Dan kita semuanya dan terutama yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah istighfar. Yaitu perenungan ketika sebelum beraktivitas dan perenungan sebelum menutup aktivitas. Karena malam itu bagi kita sebagai umat Islam adalah penutup aktivitas kita setelah kita sibuk seharian. Baik Bunda, kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Allah ampuni segala kesalahan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahal azim. Monggo sareng-sareng. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innahu kana ghaffara. 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 Astaghfirullahal azim. Innahu kana tawwaba. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha kuasa atas segalanya. Engkau yang menentukan atas segalanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, Engkau yang maha pengampun atas segala kekhilafan. Engkau yang maha pengampun atas segala kesalahan. Engkau yang maha pengampun atas segala kealpaan, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa saudara-saudara kami, guru-guru kami. Allahumma ya Allah, ampunilah segala kehilafan kami. Ampunilah segala kesalahan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuntun anak-anak kami dalam menjalani hidupnya. Tuntun anak-anak kami dalam menuntut ilmu. Tuntun anak-anak kami dalam menjalani aktivitasnya. Allahumma ya Allah, anugerahkan untuk anak keturunan kami menjadi anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, menjadi pelipur lara untuk kami semuanya ya Rabb. Bunda semuanya bisa dipanggil namanya anaknya satu-satu, namanya dipanggil satu-satu, didoakan. Ya Allah. Ya mujibad da'awat. Istajib du'ana. Ya mujibad da'awat.
Istajib do'ana ya Allah. Didoakan putra-putrinya. Didoakan putra-putrinya. Dipanggil namanya satu-satu. Didoakan, panjatkan doa-doa untuk mereka. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kuat. Berkah. Ya Allah. Ya Allah. Soleh, soleh. Ya Allah. Istajib doa. Ya Allah, sore hari ini kami bersimpuh kepadamu. Kami memohon kepadamu, jadikan anak keturunan kami semua yang hadir di tempat ini, para pemirsa semuanya. Jadikan anak-anak kami, ya Rob, anak-anak yang penuh berkah. Anak-anak yang membawa keberkahan dimanapun mereka berada. Anak-anak yang membawa manfaat dimanapun mereka berada. Anak yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk banyak orang. Ya Allah, ya Rahman. Para bunda semuanya didoakan anak keturunannya. Silakan, boleh dipanjatkan untuk rumah tangganya, untuk keluarganya, untuk usahanya. Ya Allah. Ya muhawwilal ahwal. Ya muqallibal qulub, wahai Dat yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami untuk selalu dalam kebaikan. Jauhkan kami dari kemaksiatan. Jauhkan kami dari keburukan. Dekatkan kami ya Rabb dengan rizki yang halal, jauhkan kami dari rizki yang haram. Ya Allah, wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah. Wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah. Wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana dolamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Demikian Bunda, semoga sore hari ini kita selalu dalam keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama ngaji dengan tema oase Al-Quran bagi jiwa-jiwa yang lelah. Mudah-mudahan kita semuanya ketika mendapatkan masalah diberikan oleh Allah solusi yang terbaik. Amin, amin. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu hanya bergantung kepadanya. Dan dari masalah itu kita bisa mengambil hikmah untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian tadi ngaji kita bersama dengan beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Mujab Muthohar. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, Ya, atas ilmunya, atas pencerahannya. Hadirin dan juga pemirsa, terima kasih untuk telah setia bersama kami dalam kajian senja yang digelar oleh Pondok Pesantren Diki Brander Al Yasmin. Dan juga para pemirsa, terima kasih untuk telah bersama kami di kajian senja. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada Rabu mendatang pada jam yang sama dalam keadaan yang insya Allah jauh lebih baik, jauh lebih berkah. Amin, amin. Bersama dengan bunda-bunda dari Al Yasmin. Sekali lagi Al Yasmin. Alhamdulillah. Akhirnya saya Cita Helmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.